Anda kembali di Anju Sore kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat kembali situasi terkini di kawasan Senayan, tepatnya di DPR RI. Pemirsa, ini merupakan situasi terkini di depan gedung DPR RI, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Ratusan massa aksi masih terlihat berada di depan gerbang gedung DPR RI. Nampak. Dan saat ini merupakan situasi terkini di Polda Metro Jaya, di mana ratusan massa aksi yang tergabung dari BMSI menggelar aksi di depan markas Polda Metro Jaya di Jalan Sudirman. Massa menggelar demonstrasi atau unjuk rasa ini menuntut pengusutan insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, saat aksi pada Kamis malam kemarin. Dapat dilihat pemirsa, ratusan massa aksi masih bertahan di depan gerbang Polda Metro Jaya. Tepatnya ini berada di gerbang yang berada di Jalan Sudirman. Massa bahkan menaiki gapura gerbang Polda Metro Jaya dan sudah memasuki area dalam Polda Metro Jaya. Meski demikian, barikade aparat kepolisian yang berjaga juga terus disiagakan di sana. Pemirsa, suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman Afan Kurniawan, driver ojek online yang meninggal dunia dalam insiden di Pejompongan Kamis malam. Afan dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Barat. Tak hanya keluarga, rekan sejawat hingga sejumlah tokoh di Indonesia ikut mengiringi kepergian Afan hingga ke liang lahat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Afan diturunkan ke liang lahat. Sejumlah kerabat tak kuasa menahan air mata. Sang ibu pun lemas dan jatuh pingsan, sementara ayahnya tampak tegar. Afan Kurniawan dikenal sebagai anak pekerja keras yang ikut berusaha membantu meringankan perekonomian keluarga. Ia bekerja sebagai pengemudi ojol demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan adiknya. Sementara Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri menghadiri pemakaman driver ojek online Afan Kurniawan yang tewas dalam insiden di Pejompongan Kamis malam. Asep menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa memilukan tersebut. Asep hadir ditemani oleh sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya. Asep telah menemui pihak keluarga korban dan menyampaikan permohonan maafnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepastian hukum terhadap insiden yang menimpa Afan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meyakini akan mengusut tuntas kematian kasus Afan dengan profesional. 7 anggota BRIMOB telah ditangkap terkait tewasnya Afan dan saat ini diperiksa oleh Divisi Propam Polri. Dan berikut pernyataan Kapolda Metro Jaya di pemakaman Afan Kurniawan di TPU Karet Bifak, Jakarta.
Kami dari tadi malam ya dengan Bapak Kapolri sudah bertemu dengan orang tua korban ya, Bapak siapa Pak Zulkifli ya, Pak Zulkifli, dan kami juga dari malam sudah menyampaikan belasungkawa yang dalam ya, keberatan kita atas musibah ini. Bagaimanapun juga rekan-rekan adalah saudara para ojek, saudara kita dan orang lain, saudara kita semuanya. Yang tentunya dari malam sudah sampaikan bahwa saya pribadi dari institusi Polda Metro Jaya dan juga segenap keamanan yang melakukan pengamanan mengaturkan ya, terus berduka cita yang mendalam ya, dan juga untuk keluarga korban meminta kita untuk tindak tegas, meminta keadilan. Ya, tentunya kita akan profesional ya, dalam menyikapi ini dan akan proses ya, dan tadi malam pun dari Kadipropam sudah menyampaikan bahwa 7 orang sampai saat ini masih dalam pemeriksaan dan sudah penahanan. Dan mungkin untuk kedepannya kita tidak tahu, nanti akan lihat secara transparan ya, secara objektif, ya mungkin ya semua pihak bisa mengikuti sampai di mana proses penyidikannya itu. Dan selanjutnya kami juga tadi malam mungkin sampai sekarang sepakat dengan Pak Zulkifli ya, bahwa kita menjadi saudara ya. Pak Zulkifli pun menganggap saya sebagai saudara. Jadi apapun tentang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk masalah yang mulai pengurusan jenazah almarhum, semuanya kami yang menyediakan. Sampai bukan hanya itu saja ya, kedepannya pun beliau ya, Pak Zulkifli itu tetap ingin membina hubungan kami karena kebetulan ada beberapa hal yang beliau sampaikan yang mungkin kami tidak sampaikan di sini ya, karena masalahnya polisi sering melakukan kekerasan yang berlebihan ya. Itu saya mohon maaf ya, selalu maaf, saya dari cukup, Pak. Itu harus kita akan perbaiki, akan kita berikan arahan yang tegas pada anggota. Akan ada reformasi ya, atau hanya 7 orang itu? Ini kan sistemik seluruh polisi. Saat ini saya ya selalu pimpinan di Polda Metro mohon maaf pada masyarakat Jakarta ya, pada Pak, ini bukan lebaran, Pak. Ini publik, ya, ini negara loh. Masalah ini apa namanya, mudah-mudahan bisa kita kelola dengan baik. Belum akan ada reformasi mendalam berarti, Pak. Jadi tidak ada reformasi ya. Sudah bisa disebut belum Pak namanya? Ya, Pak, ini namanya, Pak. 7 orang itu datanya mungkin saya ada di Kadipropam ya, tadi malam sudah sampaikan. Saya rasa sementara itu karena saya akan masih melakukan pengamanan, kita akan melakukan pengamanan wilayah jangan sampai terganggu ya, baik itu kelancaran. Pemirsa, Mabes Polri menggelar sholat gaib sebagai bentuk duka cita dan penghormatan terakhir untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam aksi unjuk rasa. Allahu Akbar. Suasana hikmat menyelimuti Masjid Divisi Humas Polri yang terletak di lantai 3 Gedung Divisi Humas Mabes Polri Jakarta. Sholat gaib ini digelar sebagai bentuk duka cita dan penghormatan terakhir untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam aksi unjuk rasa. Selain itu, sholat gaib ini menjadi bentuk kepedulian dan empati institusi Polri terhadap musibah yang menimpa salah satu anggota masyarakat. Lebih dari sekadar doa untuk almarhum, kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi spiritual dan sosial. Ketua Komnas HAM Anies Hidayat buka suara dan menyebut peristiwa tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan dalam aksi unjuk rasa yang terjadi Kamis malam. Saya ingin membacakan sikap Komnas HAM terhadap pengamanan aksi unjuk rasa hari-hari ini. Komnas HAM menaruh atensi yang sangat serius terhadap aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta sejak tanggal 25 Agustus 2025 hingga hari ini. Komnas HAM sudah melakukan serangkaian langkah-langkah termasuk pengamatan media sosial, dan juga peninjauan lapangan pada tanggal 26 dan 29 Agustus 2025.
Dan kami juga sudah meminta permintaan keterangan kepada beberapa pihak terkait. Dan sore hari ini kami juga akan meminta keterangan kepada 7 pelaku yang juga sudah diperiksa oleh Propam. Siang hari ini Komnas HAM juga akan meminta keterangan. Komnas HAM tentu menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan dan juga korban luka lainnya. Pemirsa, News Sore masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.